Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Ekonomi Akuntansi. Apa kabar nih semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang karakteristik dan jenis transaksi perusahaan dagang. Materi ini adalah materi pertama sebelum kita melakukan pencatatan satu siklus akuntansi perusahaan dagang. Berikut ini adalah beberapa contoh dari perusahaan dagang. Yang pertama yaitu ada gambar toko swalayan, kemudian ada toko baju, ada juga showroom mobil, serta ada toko retail atau pedagang eceran. Nah, dari beberapa contoh perusahaan dagang tadi, sudahkah kalian mampu untuk menjelaskan tentang apa itu perusahaan dagang? Ya, perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembelian barang dagangan atau produk jadi dan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Nah, jadi jelas ya bahwa perusahaan dagang hanya membeli, kemudian menyimpan sementara, dan menjualnya kembali tanpa memberi nilai tambah pada produk tersebut atau merubah bentuk. Nah, misalkan kalau suatu perusahaan dia menjual produk kemudian mengolah seperti misalkan dia membeli tepung kemudian diolah sehingga menjadi sebuah kue, maka perusahaan tersebut bukan termasuk kepada perusahaan dagang karena perusahaan tersebut sudah merubah bentuk dari produk yang dibelinya atau memberi nilai tambah pada produk yang dijual. Ciri-ciri perusahaan dagang atau yang menjadi karakteristik perusahaan dagang diantaranya yaitu produk yang dijualnya itu produk berwujud. Misalkan sabun, kemudian ada makanan ringan, jadi ada wujud atau bentuknya ya. Kemudian juga ada produk elektronik seperti televisi, kulkas. Kemudian yang kedua, kegiatan jual beli tidak mengubah bentuk. Ya, jadi kalau mengubah bentuk itu bukan merupakan karakteristik dari perusahaan dagang. Itu merupakan perusahaan manufaktur. Karena pada perusahaan manufaktur tersebut dia ada proses pengolahan sehingga menjadi sebuah produk yang lain. Nah, kalau di perusahaan dagang, kegiatannya itu hanya jual beli tanpa mengubah bentuk. Jadi, misalkan ada sebuah perusahaan dagang, dia membeli makanan ringan, maka yang dijual juga produk makanan ringan yang mereka beli. Nah, yang ketiga ada akun-akun khusus. Akun-akun khusus di sini maksudnya yaitu akun-akun yang tidak kita temui pada perusahaan jasa. Karena sebelumnya kita sudah membahas mengenai perusahaan jasa atau akuntansi perusahaan jasa. Adapun akun-akun khusus tersebut diantaranya ada harga pokok penjualan, kemudian ada persediaan barang, ada potongan dan retur penjualan, kemudian ada pembelian, ada potongan dan retur pembelian. Untuk harga pokok penjualan, yaitu
total biaya langsung yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan suatu barang yang akan dijual. Nah, harga pokok penjualan ini didapat dari persediaan barang dagang, pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan beban angkut pembelian. Kemudian ada persediaan barang. Nah, untuk persediaan barang ini merupakan bagian dari harta lancar perusahaan. Pada akuntansi perusahaan jasa, akun persediaan barang ini tidak diperlukan karena kita tahu bahwa perusahaan jasa yaitu menjual manfaat pelayanan sehingga tidak membutuhkan pencatatan barang. Nah, untuk akun yang lainnya seperti potongan penjualan, retur penjualan, pembelian, potongan dan retur pembelian, kita akan bahas pada transaksi-transaksi akuntansi perusahaan dagang. Berikut, kita akan membahas mengenai jenis transaksi dari perusahaan dagang. Jenis transaksi perusahaan dagang yang pertama yaitu pembelian. Transaksi pembelian barang dagang merupakan kegiatan membeli barang dari pihak lain, baik toko, perorangan, maupun perusahaan. Transaksi pembelian barang dagang dibagi menjadi dua bagian, yaitu transaksi pembelian barang dagang secara tunai atau cash, dan yang kedua, transaksi pembelian barang secara kredit. Untuk pembelian barang secara tunai, pada saat membeli barang tunai, maka perusahaan membayar secara tunai kepada supplier atas barang yang telah dibelinya, yang kemudian akan dijualnya kembali. Kemudian, ada pembelian yang dilakukan secara kredit. Pada saat membeli secara kredit, maka perusahaan berhutang kepada supplier atas pembelian barang dagang yang akan diperdagangkan kembali nantinya oleh perusahaan. Yang kedua, ada transaksi retur pembelian. Pada saat transaksi perusahaan dagang membeli barang dan mendapati barang yang dibeli mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan pesanan, maka pihak perusahaan akan mengembalikan barang tersebut. Maka, pihak pembeli berhak mengembalikan barang yang rusak tersebut kepada penjual. Dalam peristiwa ini, apabila dalam pembelian barang yang dikembalikan itu dilakukan secara tunai, maka penjual akan mengembalikan uang tersebut secara tunai kepada pembeli. Namun sebaliknya, apabila pembelian dilakukan secara kredit, maka pembeli akan membuat nota debit sebagai bukti pengurangan utangnya. Transaksi yang ketiga yaitu potongan pembelian. Potongan pembelian barang adalah potongan yang diterima pembeli sebab membeli barang dagang dengan cara kredit dari penjual dengan syarat saat pelunasan utangnya tetap dalam rentang waktu yang telah ditentukan untuk mendapatkan potongan pembelian. Yang keempat, ada jenis transaksi penjualan. Transaksi ini terjadi dari adanya kegiatan penjualan barang kepada konsumen, baik itu dilakukan secara tunai atau cash maupun penjualan yang dilakukan secara kredit. Yang kelima, ada retur penjualan dan pengurangan harga. Pada dasarnya, transaksi perusahaan dagang yang satu ini sama dengan transaksi retur penjualan dan pengurangan harga,
namun dengan sudut pandang yang berbeda. Pada transaksi retur penjualan dan pengurangan harga, sudut pandangnya adalah dari penjual. Jadi, pihak perusahaanlah yang mengambil barang dagangannya dari pembeli karena ada kecacatan, kerusakan, atau hal lainnya. Transaksi yang keenam, ada potongan penjualan. Potongan penjualan diberikan kepada pembeli yang membayar utangnya sebelum tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. Dan potongan penjualan tersebut akan mengurangi jumlah piutang yang diterima di saat jatuh tempo. Nah, dari keenam jenis transaksi perusahaan dagang, ada pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, penjualan, retur penjualan dan pengurangan harga, kemudian potongan penjualan. Ini ada dua transaksi pokok, yaitu ada pembelian dan penjualan. Jadi, yang perlu kalian pahami itu ada transaksi pembelian. Nah, dari transaksi pembelian tersebut nanti akan muncul transaksi pembelian, retur, kemudian potongan pembelian, kemudian dari transaksi penjualan akan muncul juga retur penjualan dan pengurangan harga, serta potongan penjualan. Nah, untuk transaksi-transaksi lain di luar keenam transaksi tersebut, misalkan ada transaksi pembayaran utang, penerimaan piutang, kemudian ada juga misalkan transaksi pembelian perlengkapan, itu sama seperti pada perusahaan jasa ataupun pada perusahaan manufaktur. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai syarat pembayaran. Nah, untuk syarat pembayaran, ini ada beberapa yang memang menjadi ciri khas di transaksi perusahaan dagang karena tidak ditemui di perusahaan jasa ataupun di perusahaan manufaktur. Syarat pembayaran perusahaan dagang merupakan syarat yang disepakati oleh penjual dan pembeli ketika melakukan transaksi penjualan atau pembelian secara kredit, atau biasa dikenal dengan istilah on account, yang artinya pembayaran dilakukan beberapa waktu setelah barang diserahkan, biasanya dinyatakan dengan faktur. Syarat yang pertama ada N/30. Artinya, pembayaran harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah tanggal faktur. Sebagai contoh, misalkan PT XYZ melakukan transaksi pada tanggal 10 Maret 2020, maka batas akhir pembayarannya adalah 30 hari setelahnya, yaitu jatuh pada tanggal 9 April 2020. Kemudian yang kedua, ada syarat N/10, N/30. Ini artinya pembayaran harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah tanggal faktur. Jika dibayar dalam jangka waktu 10 hari atau kurang, maka mendapatkan potongan sebesar 2%. Kemudian ada syarat N/10 EOM, end of month, yang artinya pembayaran harus dilakukan paling lambat 10 hari setelah akhir bulan dan tidak ada potongan karena di sini syaratnya N/10. Berbeda kalau misalkan N-nya tersebut menjadi 2/10, itu mendapatkan potongan sebesar 2% apabila pembayaran dilunasi maksimal 10 hari setelah transaksi dilakukan dan batas akhir pembayaran paling lambat yaitu pada akhir bulan. Berikutnya kita akan membahas mengenai
Syarat penyerahan. Syarat penyerahan yang pertama ada Free On Board Shipping Point atau FOB Shipping Point. FOB Shipping Point artinya segala biaya dan resiko yang ditanggung mulai dari gudang penjual ke gudang pembeli akan menjadi tanggung jawab dari pihak pembeli. Bagi pihak penjual, FOB Shipping Point artinya tidak memiliki tanggung jawab lagi atas produk tersebut bila sudah beralih ke pembeli. Apabila terjadi bencana yang membuat barang tersebut rusak saat dalam perjalanan, maka pihak penjual tidak perlu memberikan ganti rugi. Kemudian yang kedua, ada syarat penyerahan FOB Destination Point. FOB Destination Point sendiri adalah segala biaya dan resiko yang timbul atas pengiriman barang mulai dari gudang penjual hingga gudang pembeli menjadi tanggung jawab penjual. Syarat penyerahan barang ini membuat pembeli tidak mengetahui berapa jumlah biaya angkut atas produk yang dikirimkan kepadanya. Dalam pembukuan pihak pembeli, pencatatan produk yang dibeli tidak akan menampilkan biaya angkut pembelian, berbeda dengan penjual yang mencatat pembelian barang hingga ongkos angkut yang ditanggung. Kemudian ada syarat franko gudang pembeli, yaitu semua biaya pengiriman ditanggung oleh pembeli. Kemudian yang keempat, ada franko gudang penjual yang artinya semua biaya pengiriman ditanggung oleh penjual. Dengan sistem franko ini, pembeli akan dimanjakan dengan biaya ongkos kirim yang gratis. Biasanya, franko dilampirkan di bagian akhir surat penawaran untuk distribusi barang secara domestik. Syarat penyerahan yang kelima ada Cost, Freight and Insurance atau CFI atau asuransi. Nah, CIF sendiri dikenakan untuk pembayaran biaya asuransi dan pengiriman supaya terhindar dari kerusakan pada saat perjalanan. Sekarang kita akan membahas tentang dokumen sumber dan pendukung. Berikut ditampilkan tabel jenis transaksi dan dokumen yang digunakan. Transaksi tentang penjualan tunai, maka dokumen sumbernya berupa nota kontan, kemudian dokumen pendukungnya yaitu pita register kas. Kemudian ada transaksi penjualan kredit, dokumen sumbernya berupa penjualan, faktur penjualan, kemudian dokumen pendukungnya berupa surat order pengiriman, laporan pengiriman barang, serta surat jalan. Transaksi retur penjualan, dokumen sumbernya berupa nota kredit, maka dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan barang. Kemudian ada transaksi pembelian tunai, dokumen sumbernya berupa bukti kas keluar, dokumen pendukungnya ada surat order pengiriman, laporan penerimaan barang, serta nota kontan. Untuk pembelian kredit, di sini dokumen sumbernya berupa faktur pembelian. Adapun dokumen pendukungnya ada surat permintaan pembelian, ada surat order pembelian, dan laporan penerimaan barang. Kemudian ada transaksi retur pembelian, maka dokumen sumbernya berupa nota debit, kemudian dokumen pendukungnya laporan pengiriman barang. Kemudian transaksi pembayaran gaji dan upah. Untuk dokumen sumbernya berupa bukti kas keluar dan dokumen pendukung daftar gaji dan rekap. Untuk transaksi pemakaian barang yang ada di gudang, maka
Dokumen sumbernya berupa memo. Terima kasih. Sampai bertemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.